Oke. Oke, buang karbonnya. Satu, ada rasa apa yang terdetek? Oke, buang Yang karbonnya. terdetek rasa asam, Oke, kedua, rasa pahit, ketiga. rasa yang dulu pernah hilang. Dasar. Oke, kita lagi berada di mana, Kang Kamal Asgar Official? Kita kebetulan lagi berada di pondok produksi kopi ya. Ya. Kebetulan suasananya sangat alami ya, sangat Banget nyaman ya. banget gitu. Pohon-pohon semua nih Ya, samping-samping. pohon, udaranya masih segar. Ya, ini Kang kita lagi ngahuleng sambil, tah. kopi karya anak bangsa. Bangsa. Itu Anak kopi gaya. alami ya. Itu nggak pakai gula. Ini tanpa gula, tanpa MSG, tanpa kecap, tanpa saus, murni. Oh my god. Cara minumnya katanya gini, kalau kopi alami itu ada cara minumnya seperti jadi apa? setahu saya yang pertama nih, minum kopi itu ya kayak teman-teman minum kopi langsung teguk aja. Ternyata kemarin saya sempat ditegur. Salah, cara salah. minum kopi ya salah katanya. Cara minum kopi yang benar itu seperti ini. Seperti ini. Jadi napasnya disiapin ya. Siapin napas. Napasnya disiapin. Oke. Diseruput, Untuk diseruput, menghisap. cekah. Oh, Seperti ini. Itu nggak langsung ditelan. Mhm. Oh, jadi jangan dulu ditelan, setelah diseruput kayak gitu, didiamin dulu di mulut. Beredarin di dalam mulut nggak? Oh. Ya Allah, pemirsa seperti itu. Nah, ternyata efeknya di sini ada beraneka rasa, ada pahitnya, kemudian juga ada ketar-ketar membahannya gitu. Terus lagi banyak nih, ada beberapa rasa yang kalau betul-betul dihayati dinikmati. Nah, jadi ini betul-betul kopi obat. Bukan obat ya, kopi tapi bisa Mengobati. betul, bisa jadi menetralisir obat. racun, bisa Oi. memperbaiki. Mungkin kalau kita lagi sakit gigi nih, dibiarin kumur kiri kanan itu yang bisa pasti hilang memperbaiki dompet ya. itu juga bisa. Nah, jadi wajib teman-teman mencoba ini kopi Garut. Kopi apa namanya? Arabica. Arabica karya siapa? Oke, Karya mungkin Allah. langsung aja. Karya Allah. Nah, silakan nanti yang Nih ini yang ngebikinnya ya, membuat kopinya. Oh, petani. Jadi dari petaninya, ngeprosesnya, membuatnya, meminumnya juga. Guys, Sejak kapan Pak mulai memahami memproses kopi? Kalau bicara kopi, bicara dari hulu sampai hilir itu udah cukup lama. Wow. Tapi buat yang lain itu masih baru. Dari tahun 80-an Waduh. saya mulai lah ceritanya mulai tahu tentang kopi karena orang tua waktu masih di Sumatera dulu itu sudah mulai bertanam kopi, berkebun kopi, tepatnya di daerah Pagar Alam, ada di daerah Tanjung Sakti, ada di daerah Tanjung Keling, terus di Talang Darat, di sana. Karena termotivasi dari orang tua, setiap panen kopi mereka selalu beli mobil. Wiu. Dari hasil kopi setiap tahun ganti mobil, nambah mobil. Sehingga apa? Kondisi seperti ini udah. Apain lagi usaha yang lain? Iya, betul. Usaha yang sudah diciptakan orang tua ya kita terusin. Cuman kalau dulu di Sumatera, sekarang di Garut. Dan kelebihannya alhamdulillah apa? Dengan varietas yang sama, dengan jenis yang sama, ditanam di Sumatera dengan ditanam di Garut rasanya jauh berbeda. Keren. Rasanya jauh berbeda, produktivitasnya jauh berbeda. Kenapa bisa terjadi perbedaan padahal sama-sama di daerah tropis? Iya. Nah,
Di sini yang menjadi Perbedaan, perbedakan. bahwa yang ditanam di luar Garut dengan yang ditanam di wilayah Garut, kopinya terasa lebih enak. Karena apa? Kopi itu pupuknya atau unsur haranya adalah debu vulkanik atau vulkano. Gitu. Sementara di sana hanya satu sumber debu vulkaniknya, yaitu dari Gunung Dempo. Sementara di Garut sumber debu vulkaniknya ada 5. Betul. Di wilayah banyak. Garut sendiri plus satu dari Tasik, yaitu Gunung Galunggung. Ya. Dari Gunung Papandayan, Gunung Gede atau Gunung Guntur, dari Talaga, Bodas, dari Kamojang, termasuk dari mana itu teh Galunggung. Jadi 6 debu vulkanik. Jadi makin rasanya makin kuat, makin enak. Rasanya semakin kuat, produktivitasnya tinggi. Tumbuhnya makin subur juga, lebih subur. Tanamannya semakin subur secara otomatis. Karena apa? MDPL-nya di sini sesuai untuk nanam jenis Arabica. Arabica. Tapi untuk jenis Arabica, jenis-jenis yang lainnya gimana, Pak? Kebetulan saya nggak tanam, tapi ada satu blok itu saya tanam ada 3 jenis. Ada Arabica, Robusta, dan Liberica buat studi banding lah. Gitu. Ternyata emang yang paling cocok Arabica. Dan Robustanya juga bagus, cuman tidak semaksimal nanam Robusta di dataran rendah. Begitu juga Libericanya. Untuk di dataran tinggi yang paling cocok ya sudah Arabica. Terus di antara jenis-jenis kopi itu yang paling enak memang Arabica atau apakah yang paling dijagokan? Kembali lagi selera. Kembali lagi selera. Untuk para penikmat kopi sejati, biasanya mereka sudah tahu kenapa Arabica lebih mahal harganya dibanding Robusta dan Liberica. Karena Arabica ini rasanya lebih kuat. Bukan kuat, variasinya banyak. Kalau di Robusta itu kan hanya satu rasa yang kita dapat, yaitu bitters atau pahit. Flat ya, di temperatur tinggi pahit, di temperatur sedang pahit, di temperatur rendah pahit. Tapi keanehan di Arabica, dia ada perubahan rasa di setiap perubahan temperatur. Oh, baru tahu kalau kopi itu ada ininya ya. Luar biasa. Dan memang itu udah kerasa banget ya. Jadi seni minum kopi yang paling banyak seninya itu di Arabica, ada banyak rasa itu. Termasuk varian produksi pasca panen. Varian produksi pasca panen di Arabica itu lebih banyak. Beda dengan di Robusta. Robusta hanya original atau natural. Tapi di Arabica dia lebih variatif, lebih banyak. Luar biasa ya. Aku rasa kopi itu begitu aja rasanya, ternyata banyak jenisnya dan rasanya pun beda-beda. Oke, luar biasa. Sudah berarti Bapak dari Sumatera ke Garut, di Garut udah berapa lama? Kebetulan kalau saya asli Garut. Orang tua di Sumatera, uak itu karena dia tugas di Sumatera itu, dia kebetulan tentara dan tugasnya di sana. Selain bertugas sebagai tentara, dia juga berkebun, nanam kopi. Jadi sejarah Sumatera mah karena tugas orang tua, tapi sesungguhnya emang Garut. Jadi memang sama darahnya Garut juga. Gimana Pak cara minum kopi lagi Pak? Aku pengen lihat dari Bapak. Langsung dari pembuat kopi sendiri. Nah, cara meminum kopi yang enak tuh seperti ini, yang dapat dari teman-teman. Dapat informasi ini dari senior-senior. Gimana caranya bisa menikmati rasa kopi itu yang maksimal. Ternyata untuk menikmati kopi supaya rasanya maksimal, itu harus dikolaborasi antara oksigen, kafein, dan enzim. Apa itu enzim? Oksigen itu dari mana? Udara yang ada di sekitar. Caranya dengan seperti apa? Ya diseruput. Seperti gini, mohon maaf. Asik. Biarkan dia selama 5 detik di dalam mulut. Biar terdetek oleh seluruh indera perasa yang ada di seluruh lidah.
Baik itu di sisi kiri, kanan, tengah, depan, belakang, atas, bawah. Jadi nanti terdetek yang terdapat di Rasa kopi. Luar biasa. Jadi bukan nggak luar dikumur ya? biasa. Nggak dikumur ya, digitu aja di. Biar dia ini aja, biar nanti indera perasa yang ada di lidah itu dia yang mencari dengan sendirinya. Diarahkan ke sini, harus ke sini, nanti di kiri lidah itu dia ketemu rasa apa, di kanan lidah dia nanti ketemu rasa apa, di atas lidah nanti ketemu rasa apa, di bawah lidah nanti ketemu apa, di ujung, tengah dan belakang itu nanti ketemu ada rasa apa aja. Gitu. Bukan hanya satu rasa pahit, tapi ada 23 rasa. Wow. Buat yang lidah-lidahnya sudah 23 tersertifikasi. Buat yang betul-betul pecinta kopi itu yang akan bisa merasakan. Tapi kalau hanya yang minum kopinya aja gitu itu nggak akan bisa. Betul-betul. Luar biasa ya. Harus Bukan diedukasi. penikmat Nih kopi ya. kopinya. Coba nih. yang bukan Coba. penikmat Coba kopi, ini Saya penikmat memang, kopi tapi saya gak begitu. nggak suka kopi, Pak. Ah. Saya nggak suka kopi, tapi ketika saya meminum kopi seperti ini, itu memang beda. Jadi saya jadinya ketagihan. Coba cara minum biasa yang biasa diminum dengan cara diseruput, coba bandingkan Coba. rasanya. Berarti cobain yang diseruput dulu ya. Ya, yang biasa aja. Yang dulu, biasa, Kang Un dulu. biasa minum seperti apa? Sedikit aja dulu. Oke. Nah, oke. Ikutin yang tadi yang Bapak biasa. lakukan, oke? Dengan kolaborasi 3 itu antara kafein, enzim dan oksigen. Oh, kafein. Kalau bisa oksigennya maksimal, Hmm. biar ketemu Jadi rasanya maksimal. maksudnya ini dulu udara. Oke. Nah, Kafein dengan dulu, tenang. Enzim dan oksigen. Oksigen. Oke. Kafein, Ya, oksigen dan enzim. Coba ya. Oke. Kurang banyak, kurang banyak. Malu-malu baca. Udah bukan di gitu. Begini. Nih, cari dulu ya, cari lagi. Gini ya. Malah ditelan. Maksimal. Ini udah yang ahlinya mah gitu. Jadi Itu betul-betul penikmat kopi Ya. sejati. Cobain. Cobain. sip. Hampir. Jangan langsung ditelan. Jangan ditelan. Biarkan dulu dia bermain di Inilah guys, cara menikmati Kang Un. Terlanjur beberapa kali bilang, nikmat ini. Saya Terlanjur beberapa nikmat. kali ngasih tahu bahwa nyeruput kopi ini nggak mudah. Dia butuh 5 SKS untuk Jangan. memperdalam tentang bab nyeruput. Buktinya Terlanjur kan, Pak Ji? nikmat. Sama, tadi malam saya juga belajar dari Cobain lagi. Oke. Oke. Buang karbonnya. Satu, ada rasa apa yang terdetek? Oke, buang karbonnya. Yang terdetek rasa asam, Oke. Kedua, rasa pahit, ketiga. rasa yang dulu pernah hilang. Dasar. Nikmat pokoknya rasanya. Yang keempat, udah cuman itu ya. Nah, kalau asamnya itu asam apa dari kalau misalnya fruity buah-buahan, Oh iya. nah, ada asam apa dari sebuah buah biasanya? Asamnya ya. Dari buah apa biasanya asam seperti itu? Kopi orang taunya kopi itu pahit, Iya. tapi ini ada asid. Nah, Iya. asidnya itu terdiri dari beberapa fruity buah-buahan. Coba. Coba. Dilatih lagi sensor rasanya. Kayaknya belum pernah. Belum pernah. Sudah, cuman Lupa belum ya. tersimpan di memori Pak Haji. Apa ya? saya tadi malam apa ya? ketika tester Asamnya sama ini. Kang Kamal. Kangkus ya, Sama tadi beda. malam itu ada sama dapat rasa asam, rasa pahit ada, terus ada rasa asin. Manis. Manis Asin. ya. Ya, mungkin. Asin tuh saya mau ngomong masa iya asin kopi, tapi bener ada dikit rasa kopi. Kan baru tahu tadi malam terus mulai sekolahnya. Terus ada rasa Sekolah. citrus asam Citrus. Citrusi atau asam dari jeruk-jerukan. Ah, ada itu. Nah, ada fruity yang lainnya selain citrusi apalagi Pak Haji? Apel Dari apel-apelan. raspberry juga ada. Apa Beri-berian. Baru itu padahal Hmm. kalau kata Akus itu ada 23 rasa. Tapi kalau kopi Garut bahkan ada 24. Bahkan seorang yang udah sertifikasi itu nggak bisa di-tag satu itu. Ah, itu keren dari malam mulai
Ini kopi yang sudah digiling. Oke. Nah, ini ada kopi nih. Ini kopi yang sudah digiling ya. Nah, sekarang akan Kita brewing. Brewing itu kita seduh. Oh, Karena cara ini di nyeduhnya kampung, pun ada ya. jadi semua harus improvisasi. Sebab kalau alat-alat kopi itu kan mahal. Sementara orang kampung apalagi petani kan nggak mampu lah beli alat kopi yang harganya jutaan. Iya. Kopi maker itu termurah sekitar 5 jutaan. Oke, Jadi kalau ini kertas apa nih namanya? ini namanya filter filter kopi. Filter ini kopi khusus atau memang khusus untuk khusus kopi. ya? Untuk- Dia khusus untuk buat manual brewing P60 atau P60. Nah nih saya sudah minum P60 P60 ya. 60. Jadi untuk skala atau perbandingan kita nggak perlu lagi pakai gramasi, nggak perlu lagi pakai timbangan. Karena stok melimpah kita buat strong, kita buat Pokoknya semaksimal dengan mungkin. rasa aja ya. Nah, lihat ya, ini kopi udah digiling. Oke, 1 sendok Dimasukin. makan full. Dua. Digeramin berapa? Dua. Wah, ini kalau Enggak dipakai digeramin- gram, Pak. Sudah nggak perlu lagi lah. Melimpah. Melimpah, Amin. alhamdulillah. Kopi Amin. banyak. Boleh saya cium dulu Pak? Boleh, mangga. Aromanya seperti apa? Jangan bilang rasa coklat. Awas. Enggak, tapi ya kenapa ada kecil. Itu kopi tapi Ini bener nih. Enak banget deh. Coba Nyiumnya juga enak banget Pak. Ya. asal Jadi ada kalau kayak ada pedas-pedasnya juga, bener nggak sih? Iya. Hah? Iya nggak? Bener nggak? Saya pedas belum. Coba. Di kopi itu ada kandungan Bener nggak? antihistamin. Bener ya? Apa itu Kuat banget sih. antihistamin? antihistamin apa? Beda banget. Antihistamin itu obat untuk supaya orang rileks. Oh, supaya menenangkan. jadi tenang, menenangkan. Oi. Selain dia ada antioksidan, ada juga antihistamin. Makanya setelah orang minum kopi, dia langsung rileks. Berarti kopi kalau begitu bisa dijadikan obat penenang juga. Ya. Betul nggak Pak Ji ya? Anti stres, lebih tepatnya Anti stres. Broad and sis guys, kalau kalian stres Oke. minum kopi. Tapi kopinya- kopi yang ada di Garut. Dan harus asli ya, jangan yang campuran kayak kapal Kalau api mau yang kayak gitu. Kalau mau Nggak nanti boleh ke saya aja ya belinya ya. Nanti di Nanti sel. dibuang. Jadi kopinya bener-bener yang kopi alami seperti yang ini sekarang lagi dibikin ya. Nih. Wow, mantap. Oke, tadi kita kebetulan agak melamun ya, jadi lagi nyeduhnya nggak ngeliat. Maka diseduh lagi. Sudah lagi. Nah, caranya Nah, jadi biarkan nanti dia turun sendiri ya, tidak Iya usah dong. dikocok-kocok gitu. nggak usah dikocek-kocek. Aduh, luar biasa. Begini nih. Nah, ini penikmat kopi sejati itu bikin kopinya seperti ini ya, guys. Oke. Manfaat kopi ya. Nanti biar kampus langsung jelas. Oke, manfaat kopi. Testimoni. Iya. Testimoni. Jadi tadi malam saya ngopi di kafe kawan kita di Cleopatra. Cleopatra. Oke. Jadi pas saya minum kebetulan Kangkus ada di situ. Mm-mm. Dan jujur saya katakan selama ini emang saya pengopi. Penikmat ya. Penikmat kopi. Ternyata banyak sisi-sisi yang memang belum saya ketahui tentang kopi. Mm-mm. Tadi malam ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke siapa ini. Kenapa kopi Arabica harganya lebih mahal Yes. daripada kopi Robusta? Mm-mm. Tadi malam baru terjawab, yaitu salah satunya adalah jumlah pasokan itu memang dia lebih sedikit daripada kopi Robusta. Dalam satu pohon yang saya dapat dari beliau ini informasinya, kalau Robusta itu bisa sampai kadang bisa 24 kilo satu batang pohon kopi. Kalau Robusta Arabica itu sekitar 10 kilo saja. Hmm. Kadang kurang mungkin ya. Kadang kurang. Kemudian artinya negara-negara yang ada stok Arabica itu nggak banyak ya dibanding Robusta ya. Oke. Hmm. Kemudian yang kedua adalah karena Arabica ini banyaknya ada di ketinggian, Mm-mm. tentu pengirimannya, pendistribusiannya lebih banyak memakan biaya. Mm. Tingkat kesulitan. Kesulitan. Mm-mm. Ditambah lagi dengan ternyata Arabica itu ada banyak rasa yang bisa Dinikmati. dinikmati. Nah, Cara menyeruputnya itu ternyata yang buat Arabica harganya iya. Oke, Kalau mahal. sudah bicara seni,
sudah bicara seni. Ini kan seni. Seni minum kopi, seni mengolah kopi, dan seni-seni yang lainnya. Yang sudah bicara seni itu berarti nilainya sudah terindah. Yes. Karena apa? Sudah melibatkan seni. Seni terindah dari minum kopi yaitu kita bisa merasakan, bisa menikmatinya dari tahapan demi tahapan. Contohnya apa? Dari cara menyeruput, dari cara minum, dari tahapan temperatur tinggi, temperatur sedang sampai temperatur rendah. Itu kita menikmati seninya rasa. Seninya rasa. Kita hanya ini selama ini menikmati seni itu dari mata, dari telinga, ya kan? Dari hidung, seni memasak. Tapi dari lidah ini kita bisa mendapatkan seni rasa. Ada perubahan rasa di setiap perubahan temperatur. Itu yang jarang. Perubahan rasa di setiap perubahan temperatur. Bahkan dari menikmati minum kopi kita muncul ide muncul apa namanya mood, inspirasi, muncul booster. Mood itu di booster, dipacu. Gitu. Saya punya beberapa teman seniman, baik itu pelukis, seniman yang lainnya. Dia itu udah kalau udah bad mood, udah nggak punya inspirasi. Satu-satunya sumber inspirasi itu dari sini. Dia tidak akan mendapatkan inspirasi dari mengkonsumsi apapun. Satu-satunya cara untuk mendapatkan inspirasi dari kopi ya. Bayangkan kopi ini, karya lukisan yang nilainya ratusan juta itu didapat setelah dia minum kopi. Akhirnya karyanya dia tuh jadi master di salah satu koleksi seorang kolektor. Akhirnya bisa nilai tertinggi di Balai Lelang Christie. Itu dia dapat dari setelah dia minum kopi, inspirasinya. Oke, ada pertanyaan, Pak Haji. Silakan. Kan di sini juga saya pernah lihat ya bahwa ada kopi yang luwak ya. Luwak. Bedanya itu apa? Atau kenikmatannya seperti apa? Atau dari rasa? Nah, kalau sudah bicara luak, sebenarnya itu bukan kapasitas saya. Tapi kalau sudah bicara luak, kita harus bicara logika. Hewan ini adalah binatang yang paling selektif dalam setiap mengkonsumsi Makanannya. Kenapa kopi luwak itu enak? Satu, luwak hanya memakan buah kopi atau ceri yang benar-benar matangnya sempurna. Dia bisa memilih sendiri ya? Iya. Iya, udah tahu. Jadi yang dia makan itu bukan sembarangan kopi. Jadi benar-benar kopi yang sudah matang sempurna. Sehingga masuk yang dia makan itu kulitnya, bijinya tidak terurai, tetap menggumpal di dalam, keluar. Nah, selama di dalam lambungnya luwak itu terjadi proses fermentasi alam. Fermentasi alam di dalam lambung. Keluar, diketemukan oleh petani, diproses, dicuci beberapa kali sehingga dijemur, beres dijemur langsung dihuler, beres dihuler langsung di roasting. Makanya kenapa kopi luwak enak, karena itu sumbernya adalah dari kopi yang benar-benar matangnya sempurna. Sementara manusia karena ada unsur kepentingan, kopi yang belum matang sempurna udah Ambil gitu ya. Berarti ngambilnya apa aja gitu ya? Maksudnya tiap kopi itu kan berbeda-beda pohonnya itu misalnya, atau kita kelebihan gitu. dari luwak yang ada di Garut ya, binatang luwak dia hanya makan kopi jenis Arabica. Yang dia makan hanya Arabica. Beda dan lain halnya kalau misalnya di Sumatera, di Lampung, karena mayoritas di sana adalah Robusta. Dia makannya Robusta. Tapi kalau di sini ada Robusta, ada Arabica, yang dia makan pasti hanya Arabica. Robusta dia nggak makan. Binatang aja sudah bisa memilih mana yang paling enak. Tahu rasa. Ini ada satu lagi, kita tanyakan lagi ke beliau. Tadi malam saya diceritakan bahwa salah satu manfaat kopi adalah, ada dua yang saya dapat tadi malam. Oke. Mempunyai antioksidannya juga tinggi. Oke. Jadi kalau antioksidan itu berarti bisa jadi obat awet muda. Emang Kata iya. beliau, bahkan jadi
kita jadi semakin semangat minum kopi. Asik. 3 bulan diminum, usia kita seperti mundur usia biologisnya 10 tahun. Ay, Begitu itu kan? bener Pak Haji. Lebih tepatnya gini, kalau kita minum kopi secara rutin, intens selama 3 bulan, itu nanti kita akan tampak 10 tahun lebih muda. 23 rasa itu Kang Gus sendiri sudah bisa mengeksplor itu rasa itu dapat di sini tuh. Saya sudah dapat yang 23 rasa, cuman saya belum bisa menyebutkan rasa ini apa. Rasa ini apa? Dan yang hanya bisa mendeteksi rasa itu terus dia tuliskan itu hanya orang-orang yang sudah mengikuti cupping test dan sudah sering ikut sekolah. Tapi ada ini rasanya ada ini apa? Ada itu di rumus-rumusnya ada. Gitu. Sehingga muncul poin, setiap cupping test itu muncul poin. Rasa ini poinnya sekian, rasa ini sekian, acidity-nya sekian, citrusinya sekian, apple green-nya sekian, berry-berryannya, termasuk berry-berryan itu terdeteksi. Dia blueberry, strawberry, blackberry atau apa gitu. Tinggal tergantung nanti berry-berryan yang terdapat di kebun itu jenis berry-berryan apa, dan itu nanti yang diserap oleh tanaman kopi. Termasuk misalnya di sekitaran tanaman kopi itu ada tumpang sarinya dengan jahe, nanti itu akan muncul Jahe. Jadi rasa jahenya akan ada. Oh, aroma ya. Kalau misalnya kita nanam cabai, nanti akan muncul aroma cabai. Pedas. Bukan rasa dia akan tetap seperti itu. Aromanya ya. Aroma. Hanya bisa dibedakan oleh orang-orang yang benar-benar lidahnya sudah tersertifikat dan benar-benar sudah penikmat kopi. Penikmat kopi sejati. Lebih tepat. Ya enggak Om Kamal? Jadi memang ini aslinya kayak gini, minum kopi itu nggak pakai gula. Iya. Ya. Kalau kopi Ini sudah penikmat kopi terkontaminasi baru. gula, terkontaminasi krimat, terkontaminasi susu. Apa cerita dia ke aku? Dia terkontaminasi pengen lebih apapun, awet muda. itu Dia pengen awet 18 muda. manfaatnya akan berkurang. Sekarang gimana kita mau menetralisir kadar gula di dalam darah? Kalau kopinya terkontaminasi glukosa. Oh iya betul Pak. Gimana kita Itu setuju. mau menetralisir kadar kolesterol di dalam darah kalau kopinya terkontaminasi susu? Nah. Gimana kita mau melancarkan peredaran darah di dalam pembuluh-pembuluh darah kalau kopinya terkontaminasi krimer? Nah, krimer susu gula. Tapi tidak dosa dan tidak durhaka. Silakan sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau mau menikmati tampilan kopi yang berbeda. Berbeda. Tapi sebaiknya untuk terapi Itu dalam alami. pengobatan kopi tanpa gula. Jadi penikmat kopi itu benar-benar yang penikmat kopi, ada yang ya maksudnya ada yang ini penikmat kopi ini yang benar. Ada juga Semua yang juga penikmat, benar, saya maksudnya- tidak menyalahkan. Yang Maksudnya yang ini paling alami, benar, yang ini paling paling benar. alami, yang paling alami. Kalau yang biasa sehari berapa 5 gelas. Mungkin itu hanya sebagai PU. Kalau PU itu pemancing udut aja sih sebetulnya. Tepat. Dan hanya satu efek samping dari kopi. Yaitu Satu efek samping dari kopi apa Pak? efek samping yang lainnya itu positif lah. Yang negatifnya itu hanya satu, yaitu karena mulut ini selalu asam, Yes. sehingga boros rokok. Oh.